Di dalam ruangan Tanjung Pinang Kota Permula ini terdapat beberapa peninggalan sejarah, antara lain adanya uang topi, uang ikan, dan uang petik atau pohon yang saat itu digunakan sejak abad 17. Kemudian dapat kita ketahui juga masa Tanjung Pinang dari masa ke masa, seperti di masa kolonial dan di masa Tamadun Melayu. Terdapat juga koleksi uang Kepulauan Riau dan uang Nippon pada masa penjajahan Jepang. Adanya peninggalan berupa kapak persegi, kapak genggam, dan kapak batu yang menandakan adanya kehidupan di masa praksara. Di ruangan ini juga terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa dupa, teko berantai, pemanas obat, ataupun cangkir dan teko, yang mana alat-alat ini mendapatkan pengaruh dari Hindu dan Buddha. Adanya peninggalan Belanda berupa meriam Eropa yang ditemukan langsung di dasar laut Pulau Bayan. Ada juga perlengkapan persenjataan seperti adanya helmet, senapan, dan senjata lainnya. Tombak Melayu, pedang Melayu, dan keris Melayu merupakan senjata tradisional. Terdapat juga peninggalan berupa tustel, telepon, dan juga kamera. Dan berikut potret foto wali kota Tanjung Pinang dari masa ke masa. Ikon umum dari peninggalan sejarah Melayu ini berupa regalia kerajaan Melayu Riau Lingga berupa cogan. Cogan merupakan penabalan gelar seorang raja atau sultan. Nah, cogan yang ada di sini merupakan replika yang dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Sedangkan yang asli sudah dimuseumkan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya ruangan khazanah arsip. Di ruangan ini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah berupa sastra seperti kitab pengetahuan bahasa yang ditulis oleh Raja Ali Haji, terdiri dari cetakan pertama sampai dengan 9. Terdapat juga naskah-naskah peninggalan dan jilid pelajaran Islam. Kemudian juga terdapat surat Sultan Riau kepada gubernur, hikayat Abu Nawas, dan hikayat Indra Bangsawan, yang mana secara keseluruhan ditulis menggunakan tulisan Arab Melayu. Terdapat juga keterangan atau sejarah berdirinya kesusastraan Melayu yang muncul pada abad 14 beserta tokoh-tokoh Melayu yang ada di dalamnya. Ruangan ini juga terdapat surat-surat perjanjian yang ditulis dalam bahasa Belanda. Nah, ini dia pelopor dari sastrawan Melayu, Raja Ali Haji. Nah, di sini dapat kita lihat sejarah kelahiran atau riwayat hidupnya Raja Ali Haji beserta karya-karya yang telah diciptakan beliau. Salah satunya Gurindam 12 dan juga kitab pengetahuan bahasa. Yang mana kitab pengetahuan bahasa ini kalau sekarang kita sebut dengan KBBI. Nah, di ruangan ini seharusnya juga terdapat kitab suci Al-Quran yang merupakan tulisan tangan, ditulis sekitar tahun 1275 Hijriah. Namun, karena terdapat lembaran-lembaran mushaf yang lapuk ataupun rapuh, sehingga sedang dikonservasi oleh pihak museum. Nah, ini juga ada kitab suci Al-Quran yang berukuran kecil. Nah, ini merupakan Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Selanjutnya kita ke ruangan khazanah budaya, yang mana di dalam ruangan ini terdapat budaya-budaya Melayu. Dapat kita lihat ini merupakan beberapa potret peninggalan Melayu. Juga ada ikatan-ikatan sejarah budaya Melayu, adanya adat istiadat, kesenian daerah, tradisi. Dan ini juga ada sejarah atau potret gadis Melayu ataupun masyarakat Melayu dari masa ke masa, ada di kalangan bangsawan dan kalangan rakyat biasa. Serta potret-potret peninggalan sejarah lainnya yang ditampilkan di ruangan khazanah budaya ini. Lukisan Nyi Roro Kidul ini dilukis oleh seorang pelukis nasional yang bernama Bapak Haji Sukiman Saman.
yang dilukis pada tahun 1960, yang mana Bapak Sukiman ini memiliki ikatan darah dengan Ketua Museum Kota Tanjung Pinang. Ragam corak kain tenun Kepulauan Riau beserta filosofinya juga ditampilkan di ruangan Khazanah Budaya ini, seperti adanya tenun Terengganu, bunga cengkeh, dan itu beberapa filosofi yang ada di dalamnya. Kemudian terdapat corak hiasan dinding yang berasal dari Cina dan Jepang. Nah, seperti yang ditampilkan ini merupakan peninggalan Cina, ukiran-ukiran Cina. Kemudian ini juga merupakan peninggalan corak dinding Cina. Nah, selain itu juga ada tampuk bantal. Tampuk bantal ini semisal sarung bantal gitu. Nah, ini ada yang berbentuk oval dan berbentuk persegi. Kemudian di belakang ini juga sama, berbentuk persegi juga. Kemudian terdiri juga hiasan-hiasan emas sebagai peninggalan emas. Nah, harusnya ada di ruangan ini. Namun kalau peninggalan emas ini harus butuh penjagaan yang ketat. Nah, kemudian ini ada setrika arang dan ini juga ada cetakan putu mayang. Cetakan putu mayang ini merupakan peninggalan sejarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan budaya bahari dan keramik, yang mana ruangan ini menampilkan sejarah kemaritiman. Nah, sesuai dengan namanya ya, sejarah maritim dan perdagangan dunia. Beserta terdapat juga beberapa alat tangkapan yang digunakan oleh masyarakat Melayu, seperti adanya bento, bubu. Nah, yang digunakan biasanya untuk menjala atau mengambil hasil tangkapan. Nah, ini merupakan lukisannya, cantik sekali. Nah, ini ada alat tangkap tradisional yang mana terdiri jaring. Nah, itu jaring, ada jala, bubu, dan alat tangkapan yang lain. Selain alat tangkapan, di ruangan ini juga terdapat peninggalan teater Melayu berupa Makyong. Nah, Makyong ini saat ini sudah hampir punah, dan ini beberapa tokoh-tokoh yang ada di teater Makyong. Sebaiknya sebagai generasi muda kita ini lebih mengembangkan lagi teater tradisional yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di tanah Melayu ini. Nah, selain teater Makyong, juga ada alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya atau alat musik yang digunakan saat pengiring di hari kebesaran kerajaan. Nah, alat musik ini disebut nobat. Alat musik nobat ini terdiri dari gong, rebana, dan alat musik pengiring lainnya yang biasanya digunakan pada saat acara kebesaran kerajaan. Oke, selanjutnya ada alat permainan tradisional. Itu seperti ada canang. Nah, itu canang, yang kehiasan itu canang. Ada sepak raga atau sepak takraw, coklat, dan alat permainan tradisional lainnya. Kemudian ini juga ada peninggalan keramik tuh, temuan keramik dasar laut. Nah, temuan keramik ini memang dijumpai di dasar laut. Kemudian ada ini serpihan atau pecahan keramik dari Kota Lama, Kota Piring. Ini ada alat hisap candu. Alat hisap candu ini dahulu masih diperbolehkan, yang mana sekarang kita kenal dengan ganja ya, alat hisap candu. Nah, selanjutnya ada potret masyarakat suku laut di Kepulauan Riau, yang mana masyarakat suku laut ini masih mempercayai aliran animisme ataupun roh-roh. Nah, di antara upacara tradisional yang berkaitan yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Nah, berikut ini yang ditampilkan, yang dipamerkan di museum ini.
itu ada temuan-temuan piring, Nah, berikut beberapa potret di ruangan ini. Nah, di ruangan terakhir yaitu alam perkawinan Melayu. Di ruangan alam perkawinan Melayu ini menggambarkan bagaimana adat yang dilakukan saat perkawinan. Terdapat pelaminan, miniatur koleksi yang menggambarkan proses upacara perkawinan seperti proses makan berhadap dan lain-lain. Nah, selain itu juga terdapat beberapa pakaian yang digunakan baik saat melakukan akad nikah, terus digunakan saat resepsi, malam berinai, dan digunakan ketika sehari-hari. Nah, selanjutnya ini juga ada prosesi perkawinan di masa Melayu beserta peninggalan-peninggalannya. Adanya bandu sirkam, nah itu tempat-tempat perhiasan Melayu. Itu juga merupakan peninggalan-peninggalan sejarah Melayu pada masa perkawinan. Nah, ini juga ada tata cara pemakaian pakaian Melayu, dan ini merupakan koleksi-koleksi tanda yang ditampilkan beserta mahar-mahar yang ada di dalamnya. Itu ada bunga manggar, ada pelaminan, tempat bersandingnya, mempelai. Oke, seperti inilah kira-kira suasana adat perkawinan Melayu. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri atas waktu yang telah diberikannya pada pesan atau kesan untuk melestarikan budaya Melayu itu sendiri. Kesan dan kesan itu kunjungi museum, karena dengan kunjungi museum kita mengetahui sejarah dan budaya daerah kita sendiri, karena museum sebagai identitas dari daerah kita sendiri. Mari berkunjung ke Museum Kota Tanjung Pinang untuk mengetahui sejarah-sejarah terdahulu.